Ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta yang membuat seorang siswa berstatus sebagai anak berhadapan hukum membuka mata kita semua. Betapa tragedi ini jadi tanggung jawab bersama. Polisi menyebut anak tersebut terpapar konten kekerasan saat mengonsumsi media digital. Bagaimana emosi seorang anak bisa berujung ledakan amarah dan bagaimana pula memulihkan psikis para korban pasca tragedi. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami psikolog anak dan remaja Vera Itabiliana Hadiwijoyo. Selamat malam Bu Vera, apa kabar? Malam, kabar baik Mbak Valen. Iya, Bu Vera, mengapa remaja cenderung tertarik pada konten kekerasan di media sosial atau platform digital? Oke, satu, tidak semua remaja mungkin tertarik ya. Jadi ini pasti juga didasari, ketertarikan ini pasti juga didasari oleh emosi yang memang atau ada kebutuhan emosi yang tidak terpenuhi gitu ya. Sehingga anak ini mencari-cari hal-hal lain di luar, ya sekarang pilihannya banyak ya, ada di internet, ada melalui teknologi digital. Anak bisa mencari-cari hal-hal yang bisa klop dengan kebutuhan yang dia tidak dapat penuhi dari lingkungan sekitarnya, lingkungan nyatanya, baik keluarga maupun sekolah gitu. Jadi dan remaja pada dasarnya memang sangat tertarik dengan hal-hal yang berbau sensasional, hal-hal yang berbau mendobrak aturan, berbau kebebasan, berbau menunjukkan power bahwa mereka di usia remaja bisa melakukan sesuatu yang berdampak cukup besar gitu. Iya, tapi kalau melihat memang tidak bisa dibungkiri bahwa anak-anak zaman sekarang tuh sudah dekat dengan media sosial. Mengingat juga teknologi sekarang sudah sedemikian rupa dan kalau kita misalnya nggak ngerti teknologi bisa dikatakan gaptek gitu. Tapi bagaimana sih sebenarnya untuk membangun emosi anak supaya sebenarnya ketika mereka browsing, mereka lihat sosmed itu bisa ngerti gitu bahwa ini adalah hal baik yang patut dilihat dan ini yang nggak baik yang udah skip aja gitu. Oke, kalau kita bicara usia remaja sebenarnya mereka sudah tahu ini tidak boleh, ini boleh gitu ya, ini salah, ini benar, mereka sudah tahu. Tapi kontrol dirinya, kendali dirinya ketika mereka terpancing emosinya, katakanlah tersakiti, ingin membalas rasa sakitnya tersebut. Nah, itu benar salah itu menjadi tidak ada artinya. Jadi karena mereka lebih mengikuti emosinya. Ini ada hubungannya dengan cara kerja otaknya mereka juga nih, Mbak Valen gitu ya. Ada bagian yang namanya prefrontal cortex yang membantu seorang individu untuk mengambil keputusan yang tepat, mempertimbangkan konsekuensinya dari tindakannya. Itu bagian itu yang membantu ya. Nah, ini baru berfungsi optimal di usia 20 tahunan. Sebelum usia itu ya anak-anak gitu ya, remaja khususnya ya lebih mengambil keputusan bertindak mengikuti emosinya saja. Gitu. Walaupun dia misalnya tahu berokok itu tidak baik gitu ya. Terus ada temannya bilang alah malah gitu aja nggak berani sih gitu. Nah, itu emosi yang terpancing akhirnya dia melakukan. Oke, berarti bisa diketahui ya, berarti bisa dibilang kalau anak remaja itu ya sampai sekarang masih haus pengakuan. Nah, tapi bisa dianalisis nggak sih, Bu Vera, dideteksi bagaimana kemudian menganalisa dan bagaimana kita sebagai pendamping orang tua, guru, tenaga pendidik untuk bertanggung jawab bahwa jangan sampai emosi yang kemudian saat itu berada dalam si anak ini tidak kemudian berdampak jadi petaka gitu. Oke, jadi remaja memang makhluk emosi dalam tanda kutip gitu ya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa diarahkan untuk mengambil keputusan yang tepat, mengambil tindakan yang tepat gitu ya. Jadi peranan dari orang-orang dewasa di sekitar dia, baik orang tua maupun guru gitu ya, itu adalah jadi teman diskusi. Teman yang mau mendengarkan betapa anehnya keluh kesahnya dia gitu ya. Kadang kan kalau kita mendengarkan anak remaja berkeluh kesah, kita akan berpikir, alah gitu aja kok dipusingin sih, gitu aja dipikirkan sih. Tapi itu tantangannya, kita harus jadi pendengar yang baik, pendengar yang aktif tanpa menilai, tanpa menjudge, tanpa buru-buru menasehati. Itu yang dibutuhkan. Karena remaja butuh mengekspresikan emosinya terlebih dahulu untuk tenang gitu ya. Setelah dia tenang baru bisa diajak berdiskusi tentang pilihan-pilihan apa aja yang dia bisa yang dia punya gitu ya. Misalnya katakanlah dia menjadi korban bully, dengarkan dulu keluh kesahnya. Nah, banyak anak khususnya yang datang ke tempat praktek saya tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan apa yang dia rasakan, apa yang dia alami gitu ya. Gak ada teman bicara gitu. Jadi semua dipendam sendiri. Gitu. Padahal yang dibutuhkan adalah teman bicara sehingga dia tahu bagaimana nih harus bersikap
dengan tepat, mengambil solusi yang tepat untuk menghadapi masalahnya gitu. Oke, teman bicara, ruang dialog itu adalah hal penting. Tapi gimana ya membangun ruang dialog itu? Karena kadang ada juga anak yang pertama kehilangan figur orang tua. Atau sebenarnya orang tuanya itu ada di dekat mereka, tapi seolah merasa jauh gitu. Nah gimana untuk membangun ruang dialog ini sebenarnya? Jadi butuh effort dari kedua-duanya sebetulnya gitu ya. Seringkali yang terjadi adalah orang tua ketika anaknya sudah mulai beranjak besar, remaja, punya dunia sendiri, terus mulai susah diajak ngomong gitu ya. Jadinya terus orang tuanya ya sudahlah biar aja lah dia sendiri. Nah makin lama hubungannya makin renggang. Padahal yang harus dilakukan adalah ya sama-sama beradaptasi gitu ya. Orang tua beradaptasi beda merubah gaya komunikasi, merubah cara mulai bicara, cara mengajak anak mulai bicara itu dirubah gitu ya. Jadi saya mungkin cerita sedikit tentang ada salah satu orang tua yang datang ke tempat praktek, kebingungan bagaimana cara mengajak anaknya komunikasi karena anaknya seharian main game aja gitu ya. Jadi kalau diajak ngomong ibunya diusir gitu ya. Kalau ibunya mendekati ngapain sih? Sana 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 bunda sana sana gitu ya. Akhirnya kita mulai dengan apa? Oke, saya bilang ibu duduk di sampingnya. Usap-usap aja pundaknya, coba aja di situ nggak usah ngomong, nggak usah diajak ngomong, tetap aja di sampingnya. Besok ulangi lagi, tetap lakukan kontak fisik pada anaknya. Lama-lama cair, lama-lama dimulai dari situ terus terjadi dialog. Itu yang bisa pelan-pelan bisa dilakukan ya. Nah ini akan lebih baik lagi kalau memang dari sebelum anak usia remaja sudah ada waktu rutin memang untuk ngobrol-ngobrol santai, saling tukar cerita gitu. Jadi ketika ada masalah apapun di luar rumah, anak bisa dengan leluasa untuk bercerita kepada orang tuanya karena dia sudah merasa nyaman gitu, sudah terbiasa untuk bercerita. Nah di sekolah juga dibutuhkan seperti itu nih sebenarnya Mbak Valen gitu ya. Guru-guru bisa ambil peranan seperti itu juga. Oke, Bu Vero, Anda menyampaikan bahwa itu adalah peran keluarga dan juga peran pihak sekolah atau tenaga pengajar. Tapi lebih dari itu, sekarang ini peran negara seperti apa untuk menangani kasus tersebut? Pertama supaya anak tidak terpapar konten negatif lewat media digital, kemudian juga sekaligus menjadi langkah antisipasi supaya peristiwa ini tidak terulang lagi. Oke, sejak maraknya dunia digital gitu ya, kita sudah melakukan banyak sekali literasi digital. Walaupun mungkin dengan masih meningkatnya kasus kekerasan gitu ya, masih meningkatnya kasus-kasus yang kriminal dari datangnya dari dunia digital, mungkin kayaknya masih belum cukup dan mungkin belum meluas gitu ya. Tanggung jawab utama memang di orang tua untuk mendampingi dan mengawasi penggunaan digital pada anak gitu ya. Dan sekolah pun juga membantu. Tapi dengan makin banyaknya kasus kekerasan yang terinspirasi dari apapun yang dilihat dikonsumsi anak di dunia digital gitu ya. Sepertinya sudah mulai dibutuhkan nih gitu ya. Sudah dibutuhkan tindakan yang lebih tegas, yang lebih keras dari pemerintah, di mana pemerintah kan juga punya kewajiban untuk melindungi warga negaranya gitu ya, termasuk anak-anak gitu ya. Dan rencana pemerintah untuk membatasi konten kekerasan di media digital ini juga salah satu solutif atau ada hal yang lebih tepat lagi, Bu Vero? Singkat saja. Salah satu solusi betul gitu ya, karena beberapa tahun ini saja ya kita patut apresiasi juga usaha pemerintah sudah mengeluarkan PP Tunas katakanlah gitu ya, itu salah satu usaha untuk melindungi anak-anak supaya aman di dunia digital. Cuma ini kan kita kejar-kejaran nih ya, dengan banyak kasus dan intensitas kekerasannya juga makin mengerikan gitu ya, sehingga kalau menurut saya ya perlu ada tindakan yang lebih tegas lagi. Salah satunya ya pembatasan konten kekerasan, pembatasan game-game online gitu. Walaupun ini hanya salah satu faktor tapi sangat berpengaruh bagi remaja. Baik, terima kasih sudah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam Kompas TV, psikolog anak dan remaja Ibu Vera Ita Biliana Hadiwijoyo. Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih, malam.